warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa dipertemukan kembali. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus Kristina Martadiah ini, yang saya hormati rekan-rekan guru dari Gugus Kristina Martadiah ini, tidak lupa khusus untuk TK Pertiwi dua kembaran, terima kasih sudah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Saya izinkanlah saya Deni Etriana dari TK Pertiwi Karangsari melakukan pengimbasan modul 1.4 konsep budaya positif yang mana sudah saya pelajari pada saat proses pendidikan program guru penggerak tahun 2022 yang ini dilanjutkan di tahun 2023. Untuk perkenalan, insya Allah sudah kenal semua Ibu. Pada siang ini kita akan membahas mengenai modul budaya positif yang mana materinya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan keras, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru dan praktikum segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan kompetensi Ibu. Dari pertanyaan pertama, nanti kita jawab setuju atau tidak setuju Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Salah satu dari Ibu mohon berkenan untuk memberikan alasannya. Dari Ibu monggo. Yang menyatakan tidak setuju, ini monggo begini. Ya. Untuk mendisiplinkan anak dengan cara hukuman bagi kami tidak setuju, karena nanti anak akan terbiasa kalau berbuat salah itu baru disiplin. Dari disiplin itu tidak pada diri sendiri, tidak hadir dalam hati sendiri, karena ada hukuman barulah disiplin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Deni. Berarti ini sepakat Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kita tidak setuju. Atau ada yang setuju? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju bisa angkat tangan. Yang setuju? Mendisiplinkan anak, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju angkat tangan. Ya baik, Bu Kuwati, kenapa Bu Kuwati setuju? Ya kadang ya sebagai apa ya pengingat loh. Kadang anak-anak dan lupa ya dengan pemberian hukuman itu juga dapat memotivasi anak selain untuk mendisiplinkan. Baik, ya. Baik, terima kasih. Ya, ternyata hukuman yang positif itu bisa, kata Bu Wati, bisa memotivasi anak untuk mendisiplinkan seperti itu. Ya, berarti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Ya, berarti di sini semuanya setuju. Setuju. Ya, bisa alasannya kenapa setuju pemberian reward? Silakan dari Bu Meli, monggo. Ya, menurut kami kalau seseorang ataupun anak membuat istilahnya mendapatkan prestasi, kita memberikan reward ataupun hadiah itu akan menambah anak itu semangat dan nantinya kesehariannya akan dapat anak itu menjadi lebih baik dan lebih baik seperti itu. Jadi reward itu menurut saya itu sangat penting bagi khususnya anak di TK. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, jadi setuju nih karena reward itu bisa meningkatkan motivasi, bisa
memunculkan apa ya? Ya semangat buat anak untuk melakukan hal yang lebih baik, hal yang positif. Nah sekarang kita mau praktek ibu-ibu, nanti mohon bantuannya. Saya minta 2 rekan untuk maju ke depan untuk praktek kegiatan kepalan tangan. Yang pertama jadi A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu telapak tangan. Kemudian genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Nah nanti yang B itu dengan sekuat tenaga itu boleh membujuk, boleh mengiming-imingi, boleh merayu, boleh juga membentak, menghardik, menyuap ataupun sebagainya agar si A itu bisa membuka ininya, kepala tangannya. Iya, monggo silakan dari 2, saya minta bantuannya 2 Ibu Guru. Pak, Bu Wati. Bu Wati, terima kasih. Bu Wati mau berperan sebagai A, itu atau sebagai B? Nanti itu ya, tekniknya itu tidak direbut, cara merayunya ya. Boleh dengan menghardik kan boleh nih, mengancam. Awas ya kalau tidak nanti gimana boleh. Atau nanti kalau buka ya, saya kasih uang 100.000 misalnya. Ya, silakan tulis sesuatu Bu. Iya. Apa maksudnya ini? Iya, sesuatu yang sangat berharga. Benda boleh, yang sangat berharga buat Bu Wati, yang pokoknya suka. Yang separuh jiwanya Bu Wati. Gimana kan ya? Iya. Kalau itu sesuatu yang sangat berharga, ya, mohon berkenan 1 Ibu Guru lagi untuk meraih Bu Iis atau Bu Nik. Monggo. Iya. Mendoanya mana? Otak suara. Oh, di apa? Iya, silakan dengan berbagai cara Bu Eneni dengan ini berarti Bu Wati yang si A ya, yang menggenggam kuning, yang merayu-rayu atau dengan cara apapun Bu, boleh penghargaan, boleh hukuman, pokoknya sekuat tenaga ya, coba ya, silakan dimulai. Waktunya 2 menit ya, 2 menit ya. Ya, silakan dimulai. Kamu kuat sekali. Kamu nanya. Tanya-tanya loh. Boleh. Itu apa? Aku punya mendoan enak sekali. Coba dipegang. Ayolah, masa nggak mau sih? Ini suapin. Enggak, harus mau loh. Saya sudah kenyang. Penyat loh. Saya nggak suka ada penyat. Ayo lah. Ayo masa nggak? Ayolah, aku dikasih dong. Ayo. Saya ambil dikit loh. Ayo mana ayo, takbut dong. Mana? Ayo, dikit. Aduh, kuat sekali. Bapak ini lapar Mama. Nanti tak kasih sesuatu. Apa itu? Iya, nanti pokoknya ada lah. Aku punya pete. Nanti tak kasih pete. Nanti ke rumah tak tambahin gesek. Ini apa? Ini tulisan apa? Aku ikut dah. Aku mau kayak apa? Kalau Mbak Puan, aku mau apa? Nanti itu hadiahnya itu ya. Iya, hadiahnya itu yang di dalam genggaman. Aku disuruh apa? Iya, disuruh apa Bu Puan? Ayo, Bu Puan disuruh aku apa? Suruh senam apa sih ya? Senam. Apa? Disuruh apa? Bakso aja. Disuruh apa? Disuruh apa? Aku sudah berulang lah Bu Puan. Aku disuruh apa? Disuruh pijitin ya. Nggak pegang kok. Ayo Bu Puan. Tak suruh cucikan apa? Bersih semua. Ini sudah berbagai cara ya. Ternyata Bu Wati Oke, cukup.
Rewati dan Bu Heni. Teman-teman untuk beliau berdua. Ya, ternyata apa yang digenggam, yang digenggam oleh Bu Heni ternyata sesuatu yang sangat berharga, yang benar-benar diyakini tidak bisa, ternyata bisa diraih. Saya terima kasih. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Wati dan Bu Heni. Ya, ternyata Bu Wati tetap kekeh dengan pendiriannya. Benda yang ada di tangannya tetap tidak bisa dibuka. Padahal tadi Bu Heni sudah merayu, sudah Ibu, dengan berbagai cara. Oke. Ya, sudah merayu, sudah mengancam, sudah mengeluarkan segala jurus-jurusnya. Ternyata Bu Wati tetap kekeh pada apa yang ada di genggamannya. Silakan dilanjutkan, Bu. Nah, ternyata inilah yang menjadi kuncinya. Ternyata ya bahwa selama ini itu kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid, guru mampu mengontrol murid. Kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengontrol karakter. Ketiga, semua penguatan positif seperti reward tadi nih, merayu-rayu, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata kesemuanya ini hanyalah sebuah ilusi belaka. Iya. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dilanjutkan, Mbak. Lalu siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada dua teori nih Bu. Yang sebelah kanan ini stimulus respon yang biasa kita lakukan. Jujur Ibu. Yang kedua adalah teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ternyata menurut Dr. William Glasser itu yang memiliki kontrol atau pilihan itu adalah ternyata kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi guru itu ternyata tidak bisa untuk mengontrol anak. Ya, tapi anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri dengan keyakinan, dengan nilai-nilai apa yang memang sudah melekat pada jiwanya. Nah, pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, misalnya dengan hukuman, dengan reward, agar orang itu bisa melakukan apa yang kita mau, seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan yang sebelah sana, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan ketika anak-anak melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang mungkin kita lihatnya itu adalah sesuatu yang kurang baik, ya, sesuatu yang negatif, itu ternyata dia itu mempunyai tujuan. Pasti ada maksudnya. Nggak mungkin kan seorang anak itu ujuk-ujuk, misalnya nangis, berantak-berantakin mainan, atau berperilaku yang aneh lah, yang menurut dia itu kan masalah. Nah, pasti di situ itu ada maksud, ada tujuannya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti anak pun juga sama, hanya anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, yang sebelahnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi nih sudah kita saksikan, ketika bujuk rayunya sudah dikeluarkan, semua jurusnya sudah dikeluarkan. Nah, tadi sudah ada adegannya nih di mana Bu Heni itu memaksa langsung ya, memaksa Bu Wati sini nggak sini seperti itu. Nah, itu pemaksaan akan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu menyelesaikan itu berdua, ya, berdua. Jadi tidak sekehendak si A misalnya tadi. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Ketika kita memberikan hukuman, memberikan reward, pasti ada yang menang dan yang kalah. Ya kan Bu? Kalau hukuman sudah jelas. Kita kalau reward, kita berikan reward ke anak. Anak nurut sama kita. Berarti kita yang menang, anak yang kalah. Iya kan Bu? Iya, karena dia menuruti keinginan kita. Kemudian kalau teori kontrol itu nanti model berpikirnya adalah si anak menang, guru juga menang. Selanjutnya, ya langsung masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, disiplin ini secara teori, disiplin artinya belajar.
Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, ini yang selama ini kita rasakan, ya. Namun pada budaya kita, disiplin itu identik dengan kepatuhan. Jadi orang yang disiplin itu kadang-kadang apa ya, kita sendiri saja kita berdisiplin itu tidak sekali ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Betul atau tidak, Bu? Ya, kadang itu ya nggak selamanya kedisiplinan yang kita lakukan itu murni benar-benar karena kesadaran diri, tapi karena menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, saya berangkat pagi biar tidak ditegur kepala sekolah, seperti itu. Atau anak mengerjakan PR biar nanti nggak dimarahin sama guru, ya kan? Ya, jadi belum ada timbul kesadaran. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan itu maka sudah sifatnya itu umum, mampu dipahami oleh semua lintas bahasa, suku, bangsa. Maksudnya kita misalnya nilai kebajikan, menyayangi itu semua orang kan paham kan ya, kalau menyayangi itu ya seperti itu ya, maksudnya seperti itu ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini yang penting, Bu. Ketika kita itu melakukan sesuatu itu sudah tidak tergantung dengan penghargaan, sudah tidak tergantung dengan hukuman ataupun faktor dari luar, maka yang terbangun itu adalah nilai-nilai yang ada dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah yang kita kaitkan sekarang adalah dengan profil pelajar Pancasila. Pasti di sini ibuku sudah hafal, Ibu ada 6 ya. Ya, silakan ada yang membacakan. Apa sudah hafal? Tanpa melihat juga sudah hafal, Ibu. Ya, yang pertama apa, Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, nih, ini ada contohnya, Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Kalau kita itu melakukannya masih untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Kalau kita itu melakukan sesuatu karena kepengen dapat penghargaan, dapat imbalan, berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Tetapi kalau kita itu melakukan sesuatu murni dari dalam diri karena untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya benar-benar dari hati tanpa tergantung dari sekeliling. Itu berarti motivasinya adalah motivasi internal. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif yang perlu kita tanamkan kepada anak. Ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat buat pemerintah diri sendiri, ya kan? Kadang kan ada itu ya perbedaan mindset. Ada yang mengatakan bahwa merdeka itu bebas, padahal bahwa merdeka itu adalah anak itu mampu mandiri, mampu terlepas dari perintah. Dia capat untuk memerintah diri sendiri tanpa tergantung oleh orang lain. Itulah makna merdeka yang sebenarnya. Nah, ini yang sering kali kita lakukan ya, ibu-ibu, bahwa kita kan tidak boleh menggunakan hukuman. Jadi kalau di anak TK kita biasanya menggunakan
reward. Ya tadi sudah di awal sudah setuju semua nih bahwa reward itu mampu meningkatkan disiplin. Nah sekarang kita telusuri bersama apakah benar-benar bahwa reward itu mampu meningkatkan disiplin anak. Coba ya. Nah ternyata menurut Alvin Kohn, ternyata pemberian penghargaan itu juga sama dengan ketika kita memberikan hukuman. Atau istilahnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya masih dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kadang kan kita kan kalau melakukan sesuatu, misalnya bu guru dikasih hadiah, kita melakukan sesuatunya itu bukan karena kita pengen melakukan itu loh, tapi karena minat sama hadiah. Betul ya bu? Kita nggak usah anak-anak ibu, kita aja kayak gitu. Dan biasanya minat hadiahnya dulu. Nah ternyata reward ini kan kemarin sempat saya dengar, kenapa sih ya kok di kurikulum merdeka itu nggak ada reward, begitu ya bu? Nah ini jawabannya. Ya ternyata reward itu mempunyai pengaruh, ya, berdampak sama aja dengan ketika kita memberikan reward itu sama saja dengan memberikan hukuman, karena motivasinya itu bukan motivasi dari dalam, tapi masih dari luar. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin saat itu si anak oke, mau menuruti karena ada rewardnya, tapi jangka panjangnya nanti anak menjadi ketergantungan. Oh nanti kalau nggak dikasih hadiah, nggak dikasih bintang, nggak mau lagi begitu. Ya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya tadi ya sama nih bahwa penghargaan itu ya sifatnya seperti hukuman, ada yang kena, ada yang kalah. Kemudian ketika si anak-anak kita kan banyak nih murid-muridnya. Nah si A dapat reward. Nah, bukankah kita itu tidak terasa mengecewakan yang sebagian yang lain? Nah, itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, kalau kita sering memberikan reward, itu kan si anak pasti jadinya berharap-harap terus. Nah, ketika dia sudah mengharapkan banget, terus nanti nggak dikasih sama bu guru, apa yang terjadi? Kecewa dan mengecil hati. Akhirnya apa? Bu, aku nggak mau nggak mau ini lagi, nggak dikasih reward sama bu guru. Dia kan dia jadi nggak jadi usahanya itu tidak maksimal seperti sebelumnya. Kan kalau udah reward kan usaha banget ya. Setelah dia kecewa, biasa aja lah, paling nanti nggak dapat reward kayak gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini ketika kita itu sering memberikan reward, ternyata ada kecenderungan anak-anak itu melakukan sesuatu itu untuk jadi dia itu tidak jujur sama dirinya sendiri. Biar bu guru jadi senang, biar bu guru jadi muji aku, ya kan? Mungkin ini juga berlaku sama orang dewasa loh bu. Iya. Biar. Nah nanti kalau seperti itu kan tentunya merusak hubungan ya. Kalau di tingkatan kelas sekolah dasar, SMP, SMA yang lebih besar mungkin ada faktor juga yang sering dikasih penghargaan, yang sering dikasih pujian, nanti temennya yang sebelahnya nggak suka, sampai dia jadi aku nggak mau teman sama kamu, jadi itulah keblok-keblokan. Ya kan sudah bisa ya sama anak-anak kita seperti itu nih. Kemudian juga ketika itu merusak hubungan, penghargaan itu kan menimbulkan persaingan gitu. Nah persaingan itu ternyata itu dampak buruknya bisa menimbulkan kecemasan. Contohnya bu, kita kalau lagi lomba ada yang biasa saja deg-degan bu, cemas gitu, karena itu di situ ada persaingan. Nah jadinya itu menimbulkan kecemasan, sama halnya dengan anak juga seperti itu. Dilanjutkan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang kita tidak menyangka gitu. Nah ternyata ada sebuah studi
Nah, di studi itu anak-anak yang berkreasi tapi ada iming-imingnya penghargaan, tentu kan ada apa ya, ada kriteria. Nah, ternyata dia itu jadi tidak bebas berkreasi. Beda sama hasil karyanya, ketika itu nggak ada penghargaan, nggak ada hadiahnya, dia itu malah bebas. Kreasinya itu lebih luas. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas anak. Soalnya kan mesti ada, biar dapat hadiah ada kriterianya. Tapi si anak kan nurut yang kriterianya. Iya. Jadinya dia, aku mau bikin yang ini, tapi aku kalau kau bikin ini nanti nggak sesuai. Nah, itulah yang dinamakan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu sudah jelas karena dengan melalui penghargaan kita masih bergantung pada sesuatu yang ada di luar diri. Selanjutnya, nah, kita kan sama buku nggak boleh, hukuman nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Apa ya, terus gimana? Terus gimana dong solusinya? Lah, solusinya itu kita namakan dengan restitusi. Ada yang pernah mendengar, Bu, restitusi itu apa? Ini dengan aduk. Iya, belum. Ini ya, belum ngah. Iya. Apa itu restitusi? Nah, ini cara yang paling tepatnya itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara bagi guru untuk menggali, memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kita langsung contohnya saja, Ibu. Misalnya contohnya, anak-anak habis bermain, setelah bermain mainannya berantakan, kamu beresin langsung kabur gitu ya. Nah, kira-kira biasanya kita gimana, Bu? Beresin cewek, Beresin cewek? Iya. Ya. Yang menyuruh. Menyuruh. Ya. Oke, ada yang menyuruh. Sini nak, kita beresin sama-sama gitu ya, Bu. Kadang sambil nyanyi gitu. Ya, beres seperti itu. Terus kalau Bu Iis beresin cewek ya, Bu? Oh, beresin sendiri. Sesuai perintah. Iya, sesuai perintah. Nah, itu pernah nggak kita panggil anaknya, kita face to face, terus kita tanyakan, kita komunikasi. Nah, kira-kira kalau kamu habis mainannya berantakan seperti ini kelasnya bisa buat belajar apa enggak? Enggak, Bu. Kamu belajarnya jadi nyaman apa enggak? Enggak. Lah, terus biar jadi nyaman, gimana caranya? Yuk, ya diberesin. Gitu ya. Kalau anak kita contohnya anak TK aja ya, karena kan anak TK berpikirnya belum bisa yang merakai kata yang banyak ya diberesin. Oke. Nah, ya udah, kalau diberesin berarti iya Bu Guru, ini harus diberesin. Ya oke, berarti kamu kalau main biar ini jadi rapi lagi, suasananya jadi belajarnya nyaman, bisa untuk belajar kelasnya. Berarti kita harus dibereskan. Oke Bu Guru, kita beresin, aku mau beresin dulu. Begitu, kita pancing. Oke, kita suhin pancing. Ya Bu, kadang kita nggak ada ya. Nah, siapa yang berantakan? Itu masalahnya, karena kita kurang sabar, kita kurang paten, akhirnya motivasi intrinsik itu tidak pernah muncul. Lalu bertanya siapa yang berantakan? Iya, karena sebenarnya mungkin kita nanti mulai belajar nih, karena apa ya, motivasi intrinsik itu sangat penting loh, itu sampai dewasa. Iya, selanjutnya Mbak, nanti ada prakteknya, ada contohnya. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
di sini. Jadi kalau anak dihukum itu mesti kan merasa dirinya nggak berharga, Ibu. Aku salah, berarti aku gimana gitu? Ada temannya aku. Kalau gini kita namun kalau pada diskusi ini kita belajar agar anak itu bisa menyadari kesalahannya, tetapi tanpa mengurangi apa ya, nilai dirinya loh. Iya, dirinya tetap berharga. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran. Tadi seperti tadi ya, kita berkomunikasi, kita cari solusi bersama-sama. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu misalnya kita begini, kira-kira yang kamu rasakan bagaimana? Itu contohnya gitu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, poin nomor 5 ini seperti tadi nih, setiap tindakan pasti ada tujuan. Setiap yang anak lakukan pasti dia punya tujuan. Diri adalah cara, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kalau fokus pada tindakan kayak tadi ya, yang penting beres. Iya, nggak peduli aku aja yang beresin, yang penting resip. Nah, itu berarti fokus pada tindakan. Sedangkan restitusi itu fokus kepada karakter yang muncul pada diri anak. Yang ke-8 fokus pada solusi, ya. Yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun si anak itu sudah berbuat salah, dia tetap pede, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman. Selanjutnya, ya, keyakinan pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini kaitannya dengan restitusi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Setiap kelas di kelas kita pasti ada peraturannya, Bu? Iya, contohnya apa, Bu? Ya, doa, ya, doa sebelum belajar. Biasanya ditulis di sini aja nggak ya, Bu? Contohnya, ya SOP ya, iya, baris, tertib. Kalau udah masuk nggak boleh makan. Terus apa lagi? Mencuci tangan sebelum makan. Berdoa sebelum. Nah, ternyata ketika peraturan itu tidak dibarengi dengan keyakinan diri, keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan murid yang menjadikan peraturan itu ada, itu anak-anak itu kayak robot, Bu. Iya enggak? Iya. Cuci tangan. Terus udah masuk nggak boleh makan. Ya, nggak boleh makan. Padahal di dalam waktu aku masih banget pengen makan gitu, tapi udah nggak boleh. Terus udahlah, itu bekalku aku simpan dulu, mau dimarahin guru seperti itu. Iya. Nah, jadi setiap peraturan itu harus ada dilandasi dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama antara murid dengan guru. Ya. Nih, contohnya ya, contoh keyakinan ya. Kita ini yang umum. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau pakai motor harus pakai helm. Itu keyakinannya apa, Bu? Apa yang Bu yakini? Keselamatan. Betul, ya, keselamatan, keamanan. Kita yakin nih? Apa yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin? Kenyamanan. Buat model begitu? Iya. Biar lebih cantik? Tidak. Iya, tapi yang utama tetap kan Ibu. Iya, yang pertama tetap keselamatan. Itulah keyakinannya. Kita yakin kalau kita pakai helm kita selamat, kita aman. Yang kedua, mengapa kita harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter saat pandemi? Apa yang kita yakini? Biar sehat. Keamanan, mau ketularan. Kita yakin mau ketularan, biar kesehatan, keamanan juga. Kemudian kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan.
buku lah Bu, biar tidak ketinggalan. Biar gimana Bu? Biar tidak ketinggalan. Biar tidak ketinggalan. Pernah nggak ibu berpikir bahwa kayak kita itu datang tepat waktu itu kita itu karena menghormati rekan-rekan kita. Bahwa nanti kita itu malah ditunggu-tunggu. Maksudnya kita itu dari dalam diri Oh, jadi tenten. menghormati, karena faktor menghormati. Jangan diri sudah. Itu kadang terlupakan ibu, keyakinan seperti itu pasti pada umumnya biar gak ketinggalan. Ibaratnya itu masih apa ya, fokus diri apa ya, yang menguntungkan diri sendiri. Kita itu nggak pernah tidak memikirkan orang lain, padahal di situ ada sebuah komunitas di mana kita terdapat waktu, acaranya pun akan semakin lancar ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti peraturan belaka. Ya kan? Ketika kita ada aturan, kita mematuhi aturan itu tapi didasari keyakinan, pasti rasanya akan lebih gimana Bu? Apa ya? Mantap lah ya. Iya, karena sudah murni dari sendiri sendiri. Bahkan ketika tidak ada faktor luar ya, ketika nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bicara, itu sudah otomatis jalan sendiri. Ini ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, kayak tadi ya, saling menghormati, menyayangi, belajar harus semangat. Begitu, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak seperti peraturan yang banyak banget itu ya. Sampai berapa poin itu bisa sampai 20 poinan ya. Ya dari A sampai Z. Keyakinan kelas belum semuanya dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita perlu kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu selanjutnya. Nah, ini ada contohnya Bu. Kira-kira ada 2 kesepakatan kelas nih. Mana ya yang keyakinan kelas? Yang pertama atau yang kedua? Ya, ini murid sama guru udah sama-sama bikin peraturan, bikin kesepakatan kelas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kira-kira yang keyakinan kelas itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, saya bacakan ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, ucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana Bu? Yang ini Bu? Oke, sepakat nih Bu berdasarkan tadi ya, betul. Ini hanya peraturan. Kalau ini sifatnya sudah menjadi bareng-bareng, sudah keyakinan. Kadang kita itu melakukan ini kan itu udah aturan dari sekolah kita yang buat, murid itu nggak dilibatkan kesepakatannya. Kalau yang ini sudah berkolaborasi dengan murid. Ya Bu, ini ada lagi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bu? Rapi ya, mungkin dilarang mengganggu orang lain. Menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tertib, semangat belajar. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, pergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan lari-larian. Keamanan gitu. Coba Bu dicek jawabannya Bu. Nah, itu jawabannya. Ya, mungkin kita punya persepsi yang berbeda-beda ya. Ya. Ada yang betul semua Bu? Ada itu Bu Mei. Ya, tanggung jawab inilah karakter-karakter
perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, ya, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Kita pernah nggak berpikir seperti itu, Bu? Ya kadang. Iya, karena kita terpaku sama peraturan yang harus dipatuhi. Taunya murid patuh, guru patuh sama peraturan yang udah dicetak. Ya udah sampai situ. Kita tidak pernah ini, ya, keyakinan. Selanjutnya, nah ini kesimpulannya, Bu. Kita buat peraturan, ketika peraturan itu dijadikan sebuah keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Jika seluruh warga lingkungannya itu positif, maka akan tercipta budaya yang positif. Rasa-rasanya sepertinya sekolahnya ayam banget nih, tenang, kondusif, sepertinya dipikir-pikir. Wah, kalau ini benar-benar dijalankan, benar-benar peraturan itu sudah menjadi keyakinan dari setiap warga sekolah. Sepertinya sekolahnya jos banget, yakin. Ya, selanjutnya. Ya, masuk nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sedikit ya. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu love. Siapa yang tak ingin dicintai? Gak ada. Semua pasti ingin dicintai. Bukan hanya dengan suami, ibu, tapi juga dengan orang tua. Love, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Kira-kira kalau kita di lembaga kita dicuekin, enak nggak, Bu? Dikacangin. Pengen kabur, Ibu. Iya. Ini penting. Oh ya, saya lupa. Padahal yang pertama deh, bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang umum. Makan, minum, pakaian, rumah. Pokoknya yang sifatnya itu kebutuhan biologis lah untuk badan. Itu sudah bisa dimengerti. Kemudian kasih sayang, love. Kasih sayang merasa diterima. Semua orang itu berhak untuk dicintai. Ya, pasti butuh dicintai. Itu adalah kebutuhan. Ya, yang kedua, kesenangan. Iya, kita juga di sini saling mencintai, Ibu. Love, pokoknya love ya, saling mencintai. Kemudian kesenangan, fun. Siapa yang tidak kepengen senang, Bu? Orang yang tidak bahagia dia bening. Siapa yang tidak bahagia ya bening? Pasti pengen bahagia ya bahagia. Iya, ini mahalnya harganya loh, Bu. Kesenangan fun. Semua orang butuh kebahagiaan, butuh kesenangan. Yang selanjutnya freedom, kebebasan. Kira-kira kalau kita itu di lembaga kita kesaklek banget, Bu, kepalanya apa Pak? Kudu berarti panggung gimana? Sore ini ada yang ini orang mana? Kebebasan. Kayaknya kalau kita itu dicung saklek harus ini, ya Allah, serasa dunia itu sangat sempit, Ibu. Iya, seperti apa ibaratnya ya, burung dalam sangkar ya. Selanjutnya kelima adalah penguasaan, power. Power itu penting. Maksud di sini power itu bukan artinya jadi apa ya? Power syndrome. Harus seperti itu ya, bukan itu maksudnya. Power itu adalah di mana seseorang itu mampu memberdayakan diri sendiri untuk bermanfaat bagi orang lain. Misalnya saya. Setiap kita yakin setiap manusia itu punya potensi ya. Iya, kadang saya juga berpikir, potensinya apa, bakatnya apa, ya. Aku itu bisanya apa? Ternyata kitanya
itu pasti ada sesuatu yang kita bisa. Nah, saat kita sesuatu yang kita bisa itu kita olah, ketika kita gunakan, nah itu yang namanya power, kekuatan, penguasaan. Nah, iya, ayo kita keluarkan kekuatan kita, Bu. Mulai ya. Nah, itu juga ternyata adalah salah satu kebutuhan dasar. Ya, kalau bakat dipendam terus itu kan nggak itu. Kemudian, balik lagi ke tadi, Bu. Ya. Nah, di sini apa implikasinya untuk anak didik kita? Jadi dalam kita belajar, itulah pentingnya kita sudah belajar diagnostik awal nih, penilaian awal. Nah, itulah pentingnya kita libatkan orang tua. Kita lakukan penilaian diagnostik. Ketika ada anak yang berperilaku menurut kita aneh atau kurang itulah. Mungkin ada salah satu dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk menggali, mencari tahu. Ini anak sukanya usil sama teman-temannya. Oh, mungkin dia kebutuhan akan power, akan kekuatan penguasaan dia tidak terpenuhi. Kita libatkan jadi pemimpin, misalnya memimpin berdoa di depan lah. Nah, itu kan kekuatannya muncul. Iya. Terus apalagi kok ngantuk terus ya? Anak-anak ini kok kalau belajar kok ngantuk, apa belum makan, apa gimana? Kita kan cari tahu nih kira-kira kebutuhan apa. Untuk ada juga itu ya, kadang anak-anak berangkat ke sekolah tiba-tiba nangis, kejar. Itu kira-kira apa yang dia butuhkan, apa yang tidak dia dapat yang kurang dia dapatkan, kasih sayang mungkin, atau di rumah sedang bermasalah sama ibunya, atau bagaimana. Itulah pentingnya komunikasi dengan anak dan komunikasi dengan orang tua, menggali kebutuhan anak. Ya, kemudian ini yang pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ternyata seorang guru itu dalam mendidik putra putrinya di sekolah ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah tipe penghukum. Ini zaman dulu, Ibu, zaman kita kecil ya, tidak mengerjakan PR, diri di depan. Ini ya, iya. Berangkat terlambat, bersihkan WC. Hari keliling lapangan. Itu zaman dulu, ini zaman saya juga merasakan, Bu. Iya, Mas. Iya, itu sudah jelas ini tipe penghukum. Biasanya galak Bu, Pak Guru atau Bu Gurunya biasanya nadanya mesti keras. Ya kan, emosinya keluar. Nah, ini yang kedua, tipe pembuat merasa bersalah. Jangan-jangan kita nih. Tipe membuat merasa bersalah itu nadanya biasanya lembut. Ya Allah, Nak, aku benar-benar sudah mengecewakan Ibu. Kan sudah dibilangin, kayak gitu ya. Kayak lemas banget. Nah, apa efeknya? Nanti si anak jadi merasa bersalah. Dia merasa harga dirinya itu memikirkan diri yang buruk. Aku sudah membuat salah, sudah membuat Bu Guru jadi nggak suka sama aku. Seperti itu. Malah anaknya jadi ngedrop. Iya, nilai dirinya anjlok. Kemudian 3 teman. Ini yang saya pribadi seringnya ini teman, katanya kayak anak TK kan, kayak teman ya, teman gitu. Ternyata sebagai seorang guru, walaupun kita menaruhkan anak kita, murid kita sebagai teman, kita juga harus ada wibawanya, Bu. Jangan kayak sama rata loh. Ya, iya harus, karena dengan kita memperlakukan diri kita sebagai teman itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau nilai positifnya udah jelas, anak jadi lebih dekat, nyaman, ya kan? Tapi nilai negatifnya itu anak jadi ketergantungan. Kalau apa-apa dibantu sama Bu Guru, nanti kalau suatu saat dia nggak dibantu, dia kecewa.
Wah, Bu Guru udah gak sayang nih sama aku sudah gak dibantu. Ada yang seperti itu, nggih, Bu Ida? Iya, ada banyak. Iya, sekali dibantu terus, karena mungkin kita terlalu memposisikan diri kita sebagai teman. Kayak tadi, kayak Bu Is, anak-anak ngabrak-ngabrak mainan. Udah deh, gak apa-apa, nanti Bu Guru aja yang beresin. Itu. Kemudian sebagai pemantau itu kayak pengawas. CCTV. Fokus pada peraturan. Peraturannya nggak boleh makan jajan di dalam kelas. Langsung. Ini Bu Wigati lagi jadi anak pura-pura ya Bu. Saya panggil nama ya, nggak apa-apa ya Bu. Maaf ya. Wigati masih makan. Tahu kan peraturannya apa? Nah, ya, berarti konsekuensinya apa kalau masih makan? Ya, tapi aku masih lapar Bu Guru. Nah, Bapak ini nggak fokus sama, jadi nggak fokus sama solusi. Peraturannya apa, konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kalau pemantau itu memang udah ada peraturannya dan sudah kesepakatan itu peraturannya apa, sanksinya apa, dan anak harus mematuhi. Lah yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah kita fokus pada solusi. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita berkomunikasi dengan anak. Kayak tadi yang kayak solusi itu tadi. Jadi kita sama-sama mencari solusi, sama-sama menggali anak agar mampu bertanggung jawab. Kemudian tindak lanjutnya nanti anak itu timbul keyakinan dalam diri sendiri, dia mampu memperbaiki kesalahannya. Itu yang paling baik. Ya. Pasti di sini sudah Ibu, saya percaya kalau Ibu dari gugus kesehatan tarbiyah itu sudah mencapai level manajer, insya Allah. Iya. Selanjutnya. Nah, ini ada contohnya nih, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dibilangin bolak-balik tapi kayak gini terus. Nah, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung ngecas ya. Itu pembuku. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah, kayak teman ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau, berarti harus ini, ya kan? Ya. Kalau mendapat stiker bintang, tadi hidupnya harus rapi. Itu ternyata memantau. Padahal ini sudah sering sekali ini kalimat ini yang sehari-hari kita ucapkan. Iya betul. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang kita sama-sama tuh kita cari solusinya. Nah, kita menggali agar anak itu benar-benar muncul dari dalam dirinya. Kamu selalu yang paling kamu selalu yang terakhir. Ya udah, sekarang kamu nulis ini satu kali. Misalnya, itu adalah ya, selanjutnya. Ya, ini yang terakhir ya Bu. Segitiga restitusi. Tadi sudah tahu nih restitusi ini cara yang terbaik untuk dalam menghadapi anak khususnya yang melakukan pelanggaran ini ada segitiga. Jelas atau tidak Ibu? Jelas ya saya bacakan ya. Ada, ini sebenarnya adalah langkah-langkahnya ketika kita mau praktek segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah yang di bawah dulu, menstabilkan identitas. Kita anak kan salah, lagi berbuat salah, habis berbuat salah. Pasti kan dia pikirannya, berarti dia kan sedang tidak baik-baik saja kan Bu? Iya. Muntrung lah ibaratnya ya, lagi pasti dia tidak baik-baik saja. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita bisa mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang melakukan ini. Kalau sudah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan ke atas, ya. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Nah, kita tanya dulu alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa
Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal, ada 2 anak main lempar-lemparan di dalam kelas 3 lempar-lemparan mainan ya Bu, yang sering ya Bu, lempar-lemparan mainan, lemparan tisu ya. Nah, kita cari nih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kebutuhan. Mungkin dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi alasannya apa sih dia main-lempar kayak gitu? Kira-kira tuh pengen apa Bu? Biar apa? Senang kan? Iya kan? Senang, ia mencari kesenangan. Nah, kita tanyakan, mungkin ada cara yang lebih baik dari itu untuk meluapkan kesenangan. Tidak harus dengan cara yang negatif. Kemudian ini terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti balik lagi ke peraturan, ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya kan? Nanti kan anak menjawab dari dalam dirinya, sehingga nanti akan ditemukan sebuah solusi tanpa menghukum, tanpa memberikan reward, dan tanpa menjatuhkan harga diri anak. Si anak juga tidak merasa bersalah, tetapi dia mampu belajar dari kesalahannya. Nah, ini ada contohnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, karena setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan, pasti pernah berbuat salah. Ya. Ini contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa di sini yang benar, siapa yang salah. Tapi ayo kita cari solusinya sama-sama. Ya kan, seperti itu. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu terus-menerus. Apakah kamu ingin bersikap baik pada dirimu? Tentunya kita gunakan kalau sama anak-anaknya dengan bahasa kita, yang intinya seperti ini. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, seperti tadi. Kita cari kebutuhan, dia berperilaku pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada punya tujuan, adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau satisfaction. Ya. Semuanya itu kebutuhan yang 5 tadi. Ya. Ini berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Dan seterusnya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya tadi, berbuat gaduh di dalam kelas. Apa yang kita yakini? Menghormati ya. Iya, menghormati orang lain. Kita misalnya membereskan kembali mainan setelah digunakan. Apa yang kita yakini? Tanggung jawab misalnya. Nah ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang tidak itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak. Nah, nanti maka akan muncul jawaban murni yang berasal dari keyakinan dirinya. Jadi garis besarnya bahwa peraturan itu, kita itu selama ini peraturan itu hanya dibuat, dipajang untuk dipatuhi. Kita lupa bahwa di dalam peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri anak, dan itu nilai-nilai itulah yang akan menjadi bekalnya untuk menjalani kehidupan. Pasti akan tertanam sampai dewasa. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan di ibu-ibu, semoga bermanfaat. Oh iya, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu sebelum kita melakukan refleksi. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan atau cukup sudah bisa dipahami nggih, Ibu-ibu? Ya, untuk selanjutnya saya ini yang sesi terakhir, saya mohon bantuan dari ibu-ibu semua untuk menuliskan refleksi mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Ya, sebelum berefleksi mungkin kita bisa tepuk dulu, ice breaking sebentar. Ya. Apa ada yang bisa membantu saya untuk ice breaking sebentar? Bu Yuni mungkin Bu. Ya, silakan ice breaking sebentar ya. Ya, sambil nanti saya bagikan ini. Nanti refleksinya mohon ibu-ibu berkenan dituliskan di sedikit pertanyaan dari 4 pertanyaan ini. Oke? Kemudian nanti kita tempel bersama-sama jawabannya di papan yang sudah saya sediakan. Seperti itu Ibu. Ya, silakan Bu Yuni bisa membantu saya untuk melakukan ice breaking sambil saya memberikan stick. Berdiri biar anda tidak sekutu. Ya. Ulang cakep. Mas ini tempurung Baru apa? Ya, ke sini aja Bu, ke depan Bu. Ya, apa-apa. Ibu cantik tepuk tangan 1 kali. Ibu soleha tepuk tangan 2 kali. Ibu hebat tepuk tangan 3 kali. Ibu cantik soleha hebat tepuk tanpa berbunyi. Mari kita lakukan bersama. Ibu cantik teriak 1 kali. Ibu soleha teriak 2 kali. Ibu hebat tertawa 3 kali. Ibu cantik, ibu soleh, ibu hebat tertawa semua. Tepuk hore. Hore. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yuni. Ya, ini kalau dituliskan Ibu, nanti kan kalau nggak cukup kita ini aja digandeng ya Bu. Gini ya digandeng. Ya, nanti kita tempelkan di situ. Ya, silakan Bu. Ya, ini tidak. Ya, ini inspirasi banyak ya. Banyak banyak nggak apa-apa Ibu. Yang panjang nggak apa-apa. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi mungkin tadinya saya begini. Setelah mempelajari materi ini jadi begini. Itu hal baru. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ini apakah membosankan? Apakah menemukan hal baru? Ataukah apa membuat diri sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ketiga, peran Amang seperti apa yang dominan saya lakukan? Itu yang 5 nih. Apakah selama ini saya jadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Ditulis aja Bu, saya biasanya teman dan manajer misalnya, tapi lebih dominan ke ini, ya. Iya. Karena kita kan ngomongin konsisten, gitu. Ya. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa setelah memahami materi ini. Jadi yang menurut ibu-ibu yang dari kelima peran itu mana yang paling baik? Silakan. Ya, saya beri waktu berapa menit Bu? 5 menit. 5 menit, ya? 5 menit ya. 50 menit.
teman apa itu? Ya, mari kita sama-sama berefleksi Ibu. Kita biasakan untuk setiap kegiatan itu kita berefleksi agar tentunya kegiatan ini jadi lebih bermanfaat dan untuk menjadi acuan tindak lanjut kita untuk kedepannya. Tulis namanya boleh. Boleh, ya boleh. Inisial boleh. Nama boleh. Tidak juga. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di ibu-ibu. Nanti kita bisa simak bersama-sama. Bu, ini Bu, tutupi loh. Nanti kita baca sama-sama. Sudah selesai. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang kurang dipahami, Bu? Itu semua jawabannya ya. Ya, silakan Bu yang sudah Jawabannya yang belum dipahami. Iya, Bu. Aku minta satu, Bu. Ya, sini Bu, silakan Bu ditempel sendiri aja sesuai dimanapun. Nanti jadi log-log boleh, jadi apa boleh. Oh, gimana, Pak? Ya boleh, terserah Ibu aja mau dimanapun. Iya, freedom ya, bebas. Iya. Saya masih bingung. Saya ingatkan lagi yaitu penghukum yang itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang satunya manajer. Bagaimana kita memahami murid kita? Perasaan. Iya. Ini nomor 3 selamat itu bergandengan gitu. Misalnya saya selama ini kok jadi dominan ke teman. Nanti ini kayaknya masih kurang pas deh. Nanti saya kepengen jadi yang seperti apa gitu. Kalau yang pertama itu sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Silakan dimanapun Ibu, jangan di pojok semua, nanti nggak kelihatan. Kasih banyak mengenai Ya. Satu menit lagi Ibu. 1 menit lagi.
Banyak banyak kali. Bingung, kenapa kan ulang-ulang. Ada yang menyimpang di batas, Bu. Apa sih? Menyendiri. Ini dibaca, dibaca. Aku ganti lagi ah. Gimana? Ayo Bu, kasihan dosen sendirinya. Tapi kalau nanti ada temannya Bu, siapa tahu nanti ada yang mendampingi. Sampai saja. Am apa kan Dek? Oh, masih. Maaf kita tadi ngomongnya. Ibu ditempelkan di mana? Semangat kemana? Kan cari puding? Iya. Oh, mikir nasional. Ujian nasional ya, Teh. Nggak apa-apa nih, Mbak. Ini malah kemana kayak gini. Iya. Ini bolpennya siapa nih? Ada yang habis mainstream lagi, Bu. Menghadap ke belakang. Tersembunyi ternyata di sini. Sudah semua, Bu? Ada yang belum? Ya. 30 detik dari sekarang. Ayo. Buktiin. Ya, 30 detik dari sekarang. Kalau ini jelas sih. Oh, jangan ya. Bisa Ibu? Ya. Oke, ini sudah sebagian besar, Gi, sudah. Saya mau minta tolong satu ibu guru yang suaranya keras, Bu Yuyu, untuk membacakan 3 aja, Bu, dan sampel aja. Ya. Ayo. Dari mana? Boleh siapa yang kata Bu Yuyu? Ya, pokoknya siapa aja. Yang punya siapa aja. Iya, ya, beririn. Oh, beririn. Oke. Iya, silakan. Sampel kita bacakan 3 refleksi kita untuk Merek dibaca. ya. Refleksi. Apakah itu mic apa ya, Bu? Oh, iya. Tidak. Macam-macam lenyong ya. Ya. Ini kan non-name ya, jadi nanti bebas aja. Tapi Pak nggak boleh jawaban nomor 1 Bu Srini. Hal baru yang saya dapat, saya jadi belajar dan tahu tentang mana yang lebih baik dari hukuman atau penghargaan. Lebih paham tentang peran Among yang lebih baik seperti apa. Jawaban kedua, perasaan saya termotivasi dan bahagia. Ya, alhamdulillah. Jawaban yang ketiga, selama ini saya lebih berperan sebagai teman. Jawaban yang keempat, setelah mempelajari, saya akan belajar menjadi manajer. Alhamdulillah, baik sekali Ibu.
Mungkin satu lagi Ibu, satu lagi aja. Silakan Bu Ririn pilih. Ya, sudah dari kiri, sekarang berarti dari kanan ini umpetan. Nomor satu hal baru yang berubah saya yaitu lebih semangat dan menemukan hal baru. Yang kedua, mempunyai rasa percaya diri untuk berubah pola asuh yang selama ini masih kurang baik. Yang ketiga, peran Among yang lebih dominan pada saya tipe teman dan manajer, tapi lebih dominan teman. Yang keempat, setelah memahami materi, saya ingin menjadi teman yang baik dan manajer yang bisa memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bu Ririn. Terima kasih. Ya. Jadi, ya, sudah di puncak acara Ibu, alhamdulillah kita sudah berefleksi, sudah dituliskan di sini. Tentunya dalam berefleksi itu kita pasti yang tadinya zero kita kayaknya menjadi hero, ya. Tidak mungkin ketika kita mengerti hal baru aja. Tentu ada keinginan nih, ya. Tentu pasti dari hati ada keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik, ya. Tentunya kita itu dalam mendidik anak-anak kita perlu memperhatikan pembelajaran yang tetap berpihak pada murid. Itulah fokus kita, pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya dalam bentuk kata kurang berkenan atau dalam menyampaikan materi kurang maksimal, karena keterbatasan saya Ibu, karena saya itu jujur saja baru belajar. Ini berbicara seperti ini saja, aduh rasanya tadi udah gemeteran Ibu. Belajar Ibu, mohon dimaklumi nggih, lagi belajaran. Ya, terima kasih tentunya. Salam dan bahagia. Saya akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai saatnya di kota bagus sama. Oh, ada Aswar. Mas Aswar mainannya sudah selesai? Sudah. Sudah. Ayo kita bereskan bersama-sama. Gak mau, Aswar maunya main di luar sama teman-teman. Coba sini kita lihat dulu. Wah, Aswar membangun apa ini? Dan saya bilang, ini jalan kereta, ini Oh. konstruksi, lalu ini jalan mobil, lalu ini kebun binatang. Oh, kebun binatang, ada jalan kereta, ada apa lagi? Konstruksi, Konstruksi, terus ada apa lagi? lepas itu ini jalan mobil. Oh iya, coba sini duduk dekatnya Bu Guru. Ini Aswar sudah bagus sekali ya membuat beraneka macam bangunan. Wah, pasti asik sekali nih memilih Lego, memilih balok aneka warna, banyak binatang. Pasti asik sekali. Bu Guru, iya, Bu Guru juga dulu waktu kecil senang bermain seperti ini. Padahal masih banyak sekali mainannya ya. Coba, kenapa Aswar tidak mau membereskan? Karena saya mau main di luar sama teman-teman. Oh, mau main di luar. Oke, boleh main di luar. Tapi coba, kalau kelasnya masih berantakan seperti ini, nyaman atau tidak untuk belajar? Tidak. Tidak. Nanti teman-teman ketika belajar terganggu apa tidak? Terganggu. Terganggu. Jadi
Baiknya bagaimana? Coba biar teman-teman tidak terganggu, kelasnya rapi kembali, nanti belajarnya nyaman. Apa yuk? Dibereskan. Dibereskan? Ya udah deh, saya nanti bereskan. Oh, mau dibereskan. Oke. Beres, Ayo kita bereskan sama-sama. Beres. Ya rapi. Wah, Bu Guru bantu ya. Ya. Terima kasih Mas Asbar sudah membereskan. Anak hebat. Ya. Oke. Itu binatangnya di mana? Di sana. Oh iya. Hap. Wah, kayaknya cantik ya. Ini jalan keretanya juga boleh dibereskan dulu. Boleh. Ya, maka kita bikin lagi jalan keretanya. Wah, hebat sekali ya Mas Asfar. Sudah mau membereskan. Apa yang kamu? Ayo kita dorong ke sini. Nah, coba sini dulu. Ya. Oke, Mas Afar sudah hebat sekali. Tos dulu sama Bu Guru. Yeay. Jadi kalau sudah dibereskan, kelasnya menjadi Bersih. Iya, menjadi bersih, rapi. Nanti belajarnya jadi nyaman. Iya. Besok kalau Asbar bermainnya sudah selesai, nanti dibereskan lagi. Oke? Oke. Oke, terima kasih Mas Asfar. Sama-sama. Ya, silakan Mas Asfar boleh bermain di luar. Yeay.